Universitas Baitur Rahmah dari kelompok 2 dengan mata kuliah MKWU Pancasila akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan, politik, serta hukum. Selamat menyaksikan! Hai, perkenalkan nama gue Ramadan Kodri, gue berasal dari Jambi, gue dari Prodi Keperawatan Anestesiologi, dan rekan gue Fioni Asfadila Winda dari Payakumbuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Soleh Hadiana, saya berasal dari Muara Bungo, Jambi, Prodi Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Vokasi. Hai, nama saya Fioni Merivanin, asal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Prodi Keperawatan Anestesi, Fakultas Vokasi. Kita semua, perkenalkan nama saya Gina Tegamadani dari Fakultas Pendidikan Kedokteran Gigi, Prodi Pendidikan Kedokteran Gigi, asal dari Jambi. Halo sanak-saudanya, perkenalkan nama Ambo Fitri Andrinaje. Ambo berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi dan dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi. Ambo berasal dari Pekanbaru Riau. Halo, saya Gita Widya dari Fakultas Vokasi, Prodi Keperawatan Anestesiologi, asal saya dari Jambi. Bersama rekan saya Wisara Diatuzara, asal Pesisir Selatan, Fakultas Vokasi, Prodi Keperawatan Anestesi. Di bidang ekonomi, sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut. A. Perekonomian yang disusun oleh usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam bidang sosial, yang pertama yaitu gotong royong. Ciri khas bahasa Indonesia yaitu selalu menerapkan sikap gotong royong untuk menumbuhkan kerukunan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong sesama masyarakat. Yang kedua, pengambilan keputusan secara bermusyawarah merupakan kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara bersama dan saling menghargai pendapat orang lain. Ketiga, menunjukkan tinggi hak asasi manusia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Masyarakat perlu memahami sikap adil dan jauh dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam bidang budaya, Indonesia merupakan suatu negara majemuk yang terdiri dari atas suku, ras, adat, budaya, dan agama. Kebudayaan tersendiri merupakan suatu ciri khas dari suku bangsa di Indonesia. Contoh kecil yang kami ambil dari kelompok kami tersendiri yaitu yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Yaitu ada tariannya, tari tanggai dari Sumatera Selatan, tari piring dari Sumatera Barat, tari skapur siri dari Jambi, dan tari zapin dari Riau. Implementasinya yaitu toleransi antar suku dan ras. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Pertahanan dan keamanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan dari kesatuan negara Republik Indonesia, dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh warga negara. Hal ini mengacu pada nilai terkandung pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara, hendaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pertahanan dan keamanan pada negaranya.
penerapannya dengan cara melakukan aksi bela negara. Sesuai pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya prinsip pertahanan bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan yang mengandung politik bebas aktif, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, serta pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi hak asasi manusia, menjaga kerukunan antar warga, ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan, mengikuti kegiatan ronda malam, siskambling, memberantas kejahatan, aktif mengikuti pendidikan kewarganegaraan, dan siap berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, pembangunan dan pengembangan dalam bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan hidup, harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara segera diakhiri. Baik, di bidang hukum, contohnya, sebelum era reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Setelah reformasi, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, dan MPR menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, semua lembaga tinggi negara diharapkan dapat saling mengawasi dan mengoreksi. Selanjutnya, pengembangan hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Seiring peristiwa HAM di Indonesia dan perkembangan zaman, dilahirkannya undang-undang baru tentang HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden Bahrudin Yusuf Habibie. Undang-Undang 11 bab dengan 106 pasal ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum tentang semua masalah HAM yang mungkin terjadi di kemudian hari. Yang terakhir, pengembangan hukum berdasarkan Pancasila, penciptaan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila menjadi salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Hukum Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Semoga video tersebut bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami kelompok 2 pamit undur diri.